Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko, anime yang sangat happy ending gitu. Dan kali ini tuh mengenai misteri-misteri dan penyambung plot lah yang ada di episode pertamanya itu sendiri. Spoiler tentu aja lah, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi sejak animenya rilis kan banyak banget nanyain gitu kan beberapa hal mengenai episode pertamanya itu sendiri. Jadi biar aku ringkas saja di video ini gitu kan, sambil menjawab beberapa misteri yang ada di episode satunya itu sendiri. Nah, jadi agar kalian tuh tidak mati penasaran ya dengan misteri-misteri yang ada di episode pertamanya, jadi ya aku rangkum aja di sini. Nah, yang pertama itu siapa yang ngambilin si Ai atau Ai Hoshino. Nah, orang yang ngambilin si Ai adalah mantan pacarnya sendiri yang bernama Hikaru Kamiki. Mantan artis cilik berbakat yang usianya jauh lebih muda ya daripada Ai itu sendiri, yang mana kalau Ai itu usianya 16 tahun saat mereka itu berhubungan intim, si Hikaru ini tuh masih 12 tahun. Jadi ya Ai berhubungan sama orang yang lebih muda gitu. Nah, yang kedua, bagaimana si penguntit itu bisa tahu lokasi rumah sakit tempat si Ai itu dirawat gitu kan selama masa kandungan. Nah, awalnya tidak ada yang tahu mengenai rahasia lokasi tersebut kecuali pihak direktur, Ai, dan beberapa orang di rumah sakit. Dan tentu saja satu-satunya orang luar yang tahu keberadaan Ai saat itu hanyalah si ayahnya dari Aqua dan Ruby atau si Hikaru itu sendiri. Ya, mantan pacarnya si Ai, karena Ai itu masih suka kontek-kontekan sama si orang tersebut gitu. Nah, Hikaru memberitahukan informasi keberadaan rumah sakit tersebut kepada si penguntit atau fans yang sangat antusias banget sama si Ai itu sendiri gitu kan. Dan tujuannya kenapa gitu kan, ya tujuannya tuh untuk membunuh Ai. Nah, alasan Hikaru ingin membunuh Ai tak lebih tak kurang adalah karena sifat psikopatnya yang suka membunuh talent berbakat yang mampu membangkitkan mata bintang, yang mana dalam serial ini tuh sendiri dianggap sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk bisa menjadi artis terkenal atau mega bintang. Ya, setidaknya sudah ada beberapa korban talent mata bintang yang dibunuh sama si Hikaru itu sendiri gitu. Namun pada adaptasi manganya sebenarnya gitu kan, penguntit itu datang ke lokasi rumah sakitnya Dokter Guru itu nggak sendirian. Ternyata tuh ada si Hikaru juga di sana gitu kan. Jadi ya si Hikaru juga berada di sana ngikutin si penguntit tersebut gitu. Jadi ada dua orang, dan kalau kalian perhatikan sebenarnya waktu si Dokter Guru udah jatuh ke dalam jurang itu tuh si Hikaru tuh nimbul di sana dan merhatiin ya si Dokter Guru tuh sampai meninggal gitu. Nah, yang ketiga gitu kan, dari mana si penguntit ini tuh mengetahui lokasi rumah barunya dari si Ai. Nah, sebelumnya gitu kan, sebelum si Ai ini tuh pengen konser di Tokyo Dome, Ai sempat berkomunikasi dengan Hikaru melalui telepon jarak jauh, di mana pada saat itu Ai memberikan informasi mengenai rumah barunya. Dan tentu saja perkembangan dari si anak kembar mereka gitu kan, yang mana Pak Direktur aja gitu kan, direkturnya si Ai itu sendiri itu melarang gitu kan Ai untuk berkomunikasi dengan orang lain lebih banyak gitu kan mengenai informasi pribadi yang dia bagikan, karena itu sangat-sangat bakalan merepotkan. Dan mengingat posisi Ai saat itu sudah menjadi idol yang super banget lah gitu kan, super terkenal gitu kan, super idol gitu, yang bakalan tampil di Dome nantinya gitu. Nah, Hikaru itu membocorkan lagi informasi tersebut kepada si penguntit, yang mana pengungtitnya akhirnya pergi ke rumah barunya si Ai. Terus yang keempat, bagaimana Aqua menemukan dalang sebenarnya nanti gitu kan. Ya, jadi diketahui ya setelah insiden penusukannya si Ai, si penguntit tersebut itu ditemukan tewas tuh, bunuh diri, katanya sih seperti itu. Namun Aqua yakin kalau hal tersebut itu bukanlah sesuatu yang kebetulan semata. Ada orang lain yang menjadi pengatur tunggal atas semua kejadian yang mereka alami. Ya, ini sempat juga diceritakan sih di akhir episode pertamanya itu sendiri. Nah, kematian Aqua juga di masa lalu menjadi benang merah atas perlakuan ataupun insiden yang diterima sama si Ai di episode satunya itu sendiri, dimana pelakunya itu sama-sama orang yang sama, dan ternyata orang tersebut itu tidak punya pengalaman dalam hal mencari informasi, sehingga Aqua tuh yakin kalau ada orang lain yang menjadi dalang, dan orang tersebut itu adalah orang yang sangat dekat banget sama si Ai dan berada di lingkungan industri hiburan itu sendiri, dan tidak lain tidak bukan adalah ayahnya sendiri atau yang dikenal dengan sebutan si father gitu. Yang mana nantinya Aqua bakalan melakukan tes DNA kepada orang-orang yang terlibat ya sama si Ai di masa lalu, dan itu nama-namanya bakalan Aqua dapat dari ponsel lamanya si Ai yang dia coba hack untuk bisa mendapatkan nama-nama ataupun nomor-nomor telepon yang pernah berhubungan sama Ai di masa lalu. Jadi Aqua tuh benar-benar jadi orang yang bakalan
kuku banget untuk mencari si dalang tersebut gitu. So jadi seperti itulah beberapa hal yang mungkin akan menjadi jawaban untuk beberapa pertanyaan atau plot misterius yang mungkin kalian yang nggak ikutin manganya atau baru ikutan nonton Oshinoko atau ngikutin manganya Oshinoko dan ya karena hype-nya tinggi banget dan ya kalian pengen tahu beberapa hal. Jadi seperti itulah gitu kan jawaban untuk beberapa hal yang ada di episode satunya itu sendiri. Dan ya, untuk kalian yang ingin nonton animenya Oshinoko sendiri, kalian bisa nonton ini anime di aplikasi Beastation, tentu aja dengan akses premium selama musim Spring 2023 kali ini. Dan untuk update episode terbarunya akan hadir di setiap hari Rabu malam gitu kan, jam 10-an malam waktu Indonesia Barat ya. Nggak tahu kalau di daerah kalian bakalan sedikit delay atau enggak gitu. So, jadi itu sajalah dulu mengenai video kali ini. Dan seperti biasa, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.